Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Selalu semangat ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya. Pada pertemuan kali ini, Bu Reti akan membahas tentang bab teks cerita inspiratif. Nah, mari kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini ya. Semangat semuanya. Tapi sebelum itu Bu Reti ingatkan sekali lagi, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channelnya Bu Reti ini ya, supaya Bu Reti lebih semangat lagi tentunya dalam membuat video media pembelajaran bahasa Indonesia untuk kalian. Gitu ya. Nah, silakan kalian berdoa terlebih dahulu sebelum memulai belajar ya. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Baik, ini saya ingatkan ya, untuk semester genap ini Bu Reti akan memberikan kalian tambahan nilai. Yang pertama dari kata hari ini. Kata hari ini harus yang menginspirasi kalian. Kemudian sertifikat menulis teks cerita inspirasi. Dan yang terakhir adalah mengerjakan 5 tugas. 5 tugas ini dari bab teks cerita inspirasi itu sendiri ya. Paham semuanya? Jadi untuk bisa mendapatkan tambahan nilai, kalian harus melaksanakan ini. Gitu ya. Semangat semuanya. Nah, ini Bu Reti punya quotes atau kata mutiara untuk menambah semangat kalian. Kata mutiara ini dari Imam Syafi'i, yaitu barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Gitu. Silakan diresapi dan direnungkan kata mutiara ini ya. Baik, lanjut ya. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita langsung ke bagian yang kedua, yaitu menelaah struktur teks cerita inspiratif. Tapi sebelum itu, alangkah lebih baik kalau kita mengenal sedikit saja tentang cerita inspiratif. Apa yang kalian ketahui tentang cerita inspiratif? Nah, di sini kalian kan sudah mengerjakan tugas 1, yaitu membuat simpulan isi dari cerita inspiratif. Kemudian kalian juga sudah mengerjakan tugas 2, yaitu membuat contoh kalimat yang menunjukkan isi ungkapan dari cerita inspiratif. Kemudian sekarang waktunya kita tahu teks cerita inspiratif, yaitu teks yang berisi pengalaman yang benar-benar terjadi ataupun berupa cerita fiksi yang mampu menginspirasi, menggugah, dan memberi semangat atau motivasi kepada orang yang membacanya. Itu adalah definisi atau pengertian dari teks cerita inspiratif. Kemudian, bagaimana sih karakteristik atau ciri-ciri dari teks cerita inspiratif itu sendiri? Yang pertama, ada rangkaian ceritanya kronologis berdasarkan urutan waktu, jadi urut seperti pada cerpen. Gitu ya. Kemudian yang kedua, berupa kisah nyata maupun fiksi atau imajinasi. Yang ketiga, terdapat tokoh yang diceritakan. Kemudian isi cerita dapat menggugah perasaan pembaca atau memotivasi, intinya seperti itu. Dan yang terakhir, terdapat pesan penulis untuk pembaca. Pasti ya, ini harus ada pesan moralnya dalam cerita inspiratif itu. Lanjut ya. Kemudian jenis teksnya. Berdasarkan sifat peristiwa, ini ada 2. Yang pertama, cerita inspiratif non-fiksi. Non-fiksi artinya berdasarkan kenyataan ya. Bisa jadi ini tentang cerita dari tokoh yang terkenal atau orang-orang yang menginspirasi gitu. Menceritakan peristiwa tokoh beserta latar yang sebenarnya. Begitu. Itu adalah cerita inspiratif non-fiksi. Kemudian ada cerita inspiratif fiksi. Fiksi itu imajinasi.
menceritakan kisah khayalan, tetapi tentunya ini yang menginspirasi. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan inti dari pertemuan kali ini, yaitu struktur teks cerita inspiratif. Mari kita mulai belajar. Di dalam teks cerita inspiratif itu disusun oleh struktur yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, tentu saja yang sering dilupakan ini ya. Yang pertama adalah judul. Yang kedua adalah orientasi, kemudian dilanjut komplikasi, resolusi, dan koda. Struktur ini hampir sama dengan strukturnya cerpen, hanya saja kalau cerpen itu tidak ada koda, ya, begitu ya, paham semuanya? Yang pertama, judul. Sama halnya dengan penjelasan Bu Reti yang ada di dalam struktur dari cerpen, judul ini adalah nama karangan yang mencerminkan isi dari cerita inspiratif itu sendiri. Menulis judul, ya, ini huruf awal itu harus berupa huruf kapital. Kemudian huruf kapitalnya digunakan setiap awal kata, kecuali itu adalah konjungsi, kata depan, artikula, partikel penegas, atau kata seru, begitu. Kemudian huruf kapital digunakan pada kata ulang sempurna dan minimal terdiri atas satu kata dan tidak boleh berupa kalimat. Nah, begitu. Lalu kemudian bagaimana jika ada pertanyaan, Bu, kalau judulnya semuanya huruf kapital bagaimana? Itu boleh. Untuk pemilihan judul, nah, judul ini kan hal pertama yang dibaca oleh pembaca ya. Jadi jika judulnya itu dibuat biasa-biasa saja padahal isinya nanti itu bagus, nah orang itu pasti akan malas untuk membaca cerita itu, begitu. Jadi kalian pilihlah judul yang memikat, enak dibaca dan memberikan kesan mendalam, gitu. Nah, ini contoh judul. Victoria Modesta, popstar berkaki 1. Bisa dilanjut ya. Nah, orientasi ini pembuka atau pengantar atau awal cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar, dan tema. Nah, tema di sini itu tema yang secara umum, ide pokok yang secara umum, dan dijelaskan secara tersirat isi tentang ceritanya tentang apa gitu. Misalnya tentang pengalaman hidupnya si A, begitu. Tetapi dijelaskan secara tersirat. Jadi tidak dijelaskan pengalaman hidupku bermula dari itu, tidak seperti itu. Boleh seperti itu, tetapi boleh juga secara tersirat. Tidak diomongkan pengalaman hidup, begitu. Paham ya? Nah, ini contohnya orientasi. Victoria lahir pada 1987 di Latvia dan mendapatkan kecelakaan setelah lahir sampai tak terpisahkan dari hidupnya. Nah, ini kan dijelaskan pengenalan tokohnya bahwa Victoria lahir pada 1987. Kemudian latarnya ada di Latvia, ada di London. Dan temanya tentang pengalaman hidupnya. Dia berjuang dengan kekurangannya gitu. Tapi dijelaskan secara tersirat gitu ya. Paham sampai sini ya? Lanjut. Nah, selanjutnya ada komplikasi. Nah, ini saya jelaskan mengapa Bu Reti langsung ke komplikasi, tidak ke perumitan peristiwa. Karena perumitan peristiwa itu ada di komplikasi sebenarnya langsung. Jadi biar kalian tidak bingung juga perumitan peristiwa itu seperti apa, kalian bisa lihat di LKS ya, tentang perumitan peristiwa itu kan ada di halaman 36. Nah, perumitan peristiwa ini sebenarnya ada di antara orientasi dan komplikasi, tetapi lebih masuk ke arah komplikasinya gitu. Jadi daripada kalian bingung,
perumitan peristiwa ini Bu Reti hapus, langsung ke komplikasi ini, gitu ya. Nah, komplikasi ini merupakan tahap munculnya permasalahan yang dilalui tokoh dan peristiwa menuju puncak cerita. Konfliknya apa di sini dijelaskan. Dia melalui apa pengalaman hidupnya, apa yang telah dia lalui ini diceritakan di sini. Nah, di sini diceritakan bahwa dia dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Nah, diceritakan itu apa kendala-kendalanya sehingga dia bisa sukses, bisa seperti itu. Begitu ya, paham ya contohnya ya. Lanjut, resolusi. Resolusi itu tahap penyelesaian masalah. Di sini cerita bisa berakhir bahagia, bisa juga dibuat dengan akhir yang menggantung. Jadi biarkan pembaca yang menentukan cerita itu akan bahagia atau akan sedih. Jadi tergantung dengan pemikiran si pembaca itu adalah cerita yang menggantung. Biasanya cerita yang menggantung itu lebih menarik karena membuat penasaran si pembaca begitu. Lanjut, ini contohnya. Di sini ditulis contoh dengan akhir yang bahagia. Ini ya. Bisa dibaca sendiri ya. Baik, lanjut. Struktur yang terakhir yaitu koda. Koda ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan pesan moral yang menjadi teladan bagi pembaca. Tapi ini bersifat tambahan saja, tidak wajib ada. Tapi lebih baik ada karena di sini terdapat pesan moralnya gitu. Lebih bagus kalau ada. Contohnya di sini biasanya berisi kata-kata motivasi ya di sini, pesan moral itu tadi ya. Keterbatasan fisik tak menjadi penghalang bagi Victoria untuk maju dan kesuksesannya seperti akan terus berlanjut di masa mendatang. Ini adalah kodanya. Contoh koda. Kalian bisa baca sendiri di sini. Kita ulangi lagi untuk judul. Judul itu nama karangannya yang pertama dibaca oleh pembaca sebelum membaca isinya harus ditulis menarik. Kemudian orientasi itu pembukanya berisi tentang pengenalan tokoh, latar dan temanya secara tersirat. Kemudian dilanjutkan dengan komplikasi. Komplikasi itu konflik cerita, mulai dia punya masalah sampai memuncak. Kemudian dilanjut dengan resolusi, penyelesaian masalah dari komplikasi itu sendiri, dan ditutup dengan koda. Koda itu pesan moralnya atau kata mutiaranya yang ada di situ yang bisa diteladani. Di sini tidak saya tulis perumitan peristiwa. Seharusnya ini anak-anak seperti di LKS ini di sebelah sini ada perumitan peristiwa, tetapi tidak boleh dijelaskan. Karena nanti takut kalian bingung. Kan setiap cerita berbeda-beda, tapi strukturnya sama seperti ini. Hanya saja boleh ada perumitan peristiwa, boleh tidak. Gitu. Jadi ini berarti langsung saja, langsung komplikasi. Karena perumitan peristiwa ini bisa masuk ke komplikasi, gitu ya. Jadi tidak apa-apa, tidak dimasukkan. Tapi nanti kalau misalnya ada ujian ya nggak apa-apa, ditulis aja perumitan peristiwa gitu ya. Paham sampai sini anak-anak? Lanjut ya. Nah, itu tadi sudah Bu Reti jelaskan tentang materinya pada pertemuan kali ini. Sekarang waktunya untuk mengerjakan tugas. Silakan dikerjakan tugas 3 di link Google Form berikut. Ini ya linknya. Nanti Bu Reti bagikan di WA kalian. Kalau ini tidak bisa diklik kan, bisa dibuka di WA kalian, di grup, atau di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, baik, terima kasih.
karena kalian sudah menyimak dan mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia tentang struktur teks cerita inspiratif ini dari awal hingga akhir ini. Semoga penjelasan Bu Reti ini bermanfaat dan kalian menjadi orang-orang yang sukses nantinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Bu Reti ini ya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.